Rais memutar otak lagi. Dia kepikiran satu hal, di mana di saat itu dia kepikiran untuk merampas harta dari seseorang. Dan seseorang yang dia tuju atau dia targetkan adalah Wong, karena dia tahu Wong ini punya duit. Niat jahat dari Rais ini. Halo para sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kejadian kali ini yang akan kita bahas adalah tentang seorang imam masjid yang melakukan penggelapan uang kurban. Waduh, uang kurban kan untuk ibadah, kok bisa gitu ya seorang imam masjid dengan tega menggelapkan uang ibadah jemaahnya. Nah, lalu tidak tanggung-tanggung, si imam masjid ini juga melakukan aksi eksekusi terhadap seseorang yang merupakan kerabatnya sendiri yang berasal dari Singapura. Nah, cerita ini cukup seru untuk kita bahas. Jadi sekarang mari kita bahas di Kata Pena. Seorang pengurus masjid di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melakukan sadis terhadap seorang warga negara asing asal Singapura. Sebelumnya terduga pelaku juga terlibat kasus penggelapan dana kurban jamaah masjid di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau senilai Rp51.200.000 pada bulan Juni 2023 lalu. Pemotongan hewan kurban menjadi salah satu kebiasaan rutin yang biasanya dilakukan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Setiap tahunnya banyak penyalur hewan kurban yang bersedia di setiap daerah pemukiman warga yang mau beribadah dengan menyalurkan hewan-hewan kurbannya. Biasanya di masjid-masjid di setiap kampung menjadi penyalur dari hewan-hewan kurban tersebut. Ada satu lembaga penyalur hewan kurban di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Mujahid. Nah, kisah ini bakal terjadi di tempat ini. Di Masjid Al-Mujahid inilah pelaksanaan kurban di dalam kasus ini dilaksanakan. Banyak sekali yang terlibat dalam pelaksanaan kurban di sana. Ada yang menjadi panitia, terus ada yang menjadi orang-orang yang membantu untuk potong-potong daging dan macam-macam. Salah satu yang terlibat yaitu seorang mantan imam Masjid Al-Mujahid yang bernama Rais Sigit. Usianya 37 tahun dan bekerja sebagai seorang PNS di Pemprov Kepulauan Riau. Dia ini tinggal di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Jadi singkat cerita, pada saat hendak melakukan pemotongan kurban, panitia di Masjid Al-Mujahid di saat itu mendata hewan-hewan kurban yang sudah disalurkan oleh orang-orang yang ingin melakukan ibadah kurban. Pada saat itu, total ada 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari sapi dengan alokasi 7 orang per hewan kurban, yang mana jika dikalikan berarti pemilik dari hewan kurbannya keseluruhannya ada 35 orang. Pada saat itu, para penyalur ini berkewajiban membayar Rp3.200.000 per orang. Dan sehari sebelum pelaksanaan, para jemaah yang hendak berkurban tersebut mengumpulkan uang iuran mereka kepada imam masjid, yang di saat itu diduga adalah si Rais tadi, atau nama panjangnya itu Rais Sigit gitu ya. Pada saat itu, imam masjid yang bernama Rais Sigit ini mendatangi kediaman 16 orang jemaah yang belum membayar uang iuran tersebut. Padahal saat itu sebenarnya ada pihak panitia yang job desk-nya mengurus bagian keuangan. Jadi mereka yang seharusnya mendatangi kediaman 16 jemaah tersebut, bukan si imam masjid alias si Rais Sigit ini. Pada awalnya tidak ada yang mencurigai, kok bisa yang turun langsung kepada para jemaah itu justru si imam masjid alias si Rais ini. Nah, ternyata di balik semua itu, imam masjid yang bernama Rais Sigit ini ingin mengambil sebuah kesempatan untuk bisa meraup keuntungan. Rais di saat itu menerima sisa pembayaran dari 16 orang peserta kurban yang belum menyetorkan. Jadi jika ditotal uang itu ya mencapai 50 jutaan lah, karena kan 16 kali 3.200.000 per orang. Nominal yang besar ini ya otomatis membuat siapa saja yang melihatnya pasti jadi ijo gitu matanya ya sobat ya. Siapa sih yang gak mau uang 50 juta, kan banyak banget. Lumayan gitu beli nasi padang bisa berenang, ya gak sih? Nah, singkat cerita, uang pun sudah terkumpul. Rais pun memegang uang tersebut. Lalu pada saat sapi datang ke tempat kurban, para peternak atau para penjual sapi itu sudah mulai meminta biaya atau uang kepada panitia atas sisa pembayaran sapi-sapi tersebut. Total sisa pembayaran yang belum dibayar itu 51 jutaan. Ya, sesuai dengan jumlah dari jemaah yang belum menyetor tadi. Lalu para panitia pun bingung. Mereka merasa kayak, kami nggak megang uangnya. Bukankah uang-uang tersebut sudah disetorkan langsung ya? Jadi para jemaah yang belum menyetorkan ini sebenarnya
sudah membayar, tapi bukannya bayarannya langsung ke kalian, para peternak atau para penjual. Nah, di sini panitia jadi bingung banget. Ini di mana sih uangnya? Kan seharusnya sudah dibayar nih. Para panitia yang sudah mulai kebingungan dan tidak mendapatkan jawaban ini, akhirnya mulai ditekan oleh para penjual. Nah, terjadilah sedikit cekcok di sana. Karena niatnya ingin beribadah, para panitia tidak mau mereka ribut gara-gara perkara uang ini. Akhirnya, beberapa panitia yang memiliki simpanan itu mengganti uang tersebut terlebih dahulu, alias ditalangin dulu. Lalu kemudian mereka berencana membahas hal ini lagi setelah kurban selesai. Ya, tujuannya adalah agar ibadahnya jauh lebih khusyuk dan lebih hikmat. Terus juga suasana di saat itu kan sedang Hari Raya Idul Adha. Juga tidak etis rasanya jika harus membahas persoalan uang, apalagi hewan-hewan kurban itu udah siap dipotong di tanggal 29 Juni 2023 tersebut. Jadi daripada ribut-ribut, mending damai-damai tenang-tenang dibayarkan terlebih dahulu. Lalu singkat cerita, setelah beberapa waktu acara selesai, kemudian pihak panitia melakukan pengecekan. Hasil dari pengecekan tersebut menunjukkan bahwa memang ada keganjilan. Ini sisa uang yang 50 juta lebih ini sudah disetorkan oleh para jemaah. Dan mereka baru menyadari sepertinya memang ada aktivitas penggelapan dana dalam pelaksanaan kurban kali ini. Akhirnya mereka pun mengusut kejadian ini. Dari semua data yang sudah terkumpul dan dibeberkanlah beberapa bukti yang ada. Lalu semua kejanggalan ini ternyata mengarah pada satu tersangka pelaku, yaitu si imam masjid yang bernama Rais Sigit. Pada saat itu, semua orang yang merasa tidak percaya seorang Rais Sigit yang dikenal dengan sosoknya yang bertanggung jawab, menjadi panutan, ternyata melakukan hal yang sangat kotor. Jadi pada awalnya banyak orang-orang yang tidak percaya. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Setiap saksi atau setiap jemaah mengatakan kalau mereka sudah melunasi sisa dari pembayaran kurban tersebut, yang mana mereka langsung memberikan uangnya kepada Rais Sigit. Nah, setelah dugaan ini mengerucut, mereka sudah cukup kuat bukti. Akhirnya pihak panitia melaporkan kepada pihak kepolisian agar kejadian ini ditindaklanjuti. Nah, karena di saat itu pihak panitia berpikir kalau ini langsung diarahkan kepada Rais Sigit, nantinya takutnya malah ribut. Karena Rais Sigit ini adalah seorang imam masjid. Makanya mereka lebih memilih untuk melaporkan ke polisi. Setelah menerima laporan, singkat cerita, polisi mendatangi kampung mereka atau daerah mereka. Lalu di sana polisi meminta beberapa data yang mengarah kepada Rais Sigit. Polisi langsung datang ke kediaman Rais Sigit yang ternyata dia tidak ada di rumah. Dia sudah mengetahui kegaduhan sedang terjadi di masjid setelah beberapa penjual atau peternak sapi meminta sisa uang mereka kembali. Rais Sigit tidak ada di rumah dan ternyata dia sudah melarikan diri membawa uang sebesar 50 juta rupiah tersebut. Buset, mau dibawa kemana ya uang segitu? Kalau misalkan miliaran mah gak apa-apa. 50 juta rupiah ya memang angkanya cukup besar, cukup banyak. Tapi kalau misalkan untuk melarikan diri, bertahan hidup dengan uang segitu, kayaknya nggak bakal cukup sih. Lalu di saat itu diketahui ternyata Rais Sigit ini sudah mulai sangat panik karena aksinya ini sudah mulai tercium oleh seluruh panitia dan panitia juga sudah melaporkan kepada polisi. Dan di saat itu ternyata Rais Sigit sudah menghabiskan uang yang jumlahnya lebih dari 50 juta rupiah tersebut. Dia gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, karena saking takutnya dia akhirnya kabur melarikan diri ke daerah Batam untuk mencari cara agar mendapatkan uang pengganti yang telah dia habiskan itu. Para panitia tetap berusaha untuk mencari Rais Sigit. Mereka bahkan sampai mengancam Rais Sigit melalui chat telepon dengan mengirimkan beberapa chat teror agar Rais ini segera menyerahkan diri atau kalau tidak mengganti uang tersebut. Pada saat itu sebenarnya Rais Sigit ini sudah menyesali semua perbuatan dia dan dia ingin mengganti uang tersebut. Makanya dia berusaha untuk pergi ke Batam melarikan diri sambil berusaha untuk mendapatkan uang gantinya. Lalu kenapa Pulau Batam yang harus dia pilih? Ada apa di sana? Apakah di sana menjamin dia bakal mendapatkan pekerjaan? Nah, ternyata dia lari ke Batam ini karena dia memiliki seorang rekan yang merupakan orang Singapura. Namanya itu adalah Wong Kai Keong. Dia adalah seorang pria parubaya berumur 74 tahun. Rais Sigit datang ke Batam maksudnya adalah ingin menemui temannya ini, yaitu Wong Kai Keong ini. Tujuannya adalah ingin meminjam uang pada Wong. Dan dengan uang pinjaman itulah dia nantinya akan mengganti uang jemaah masjid yang sebelumnya dia pakai atau dia gelapkan.
Nah, singkat cerita pertemuan pun terjadi. Saat bertemu, seperti biasa, Rais basa-basi dengan pria parubaya itu. Mereka mengobrol layaknya orang yang sudah lama tidak bertemu. Ya, mereka memang saling kenal dan kemudian sampailah pada obrolan yang menyinggung soal keuangan. Pada saat itu, dia mencoba untuk meminjam kepada Wong sebesar 20 juta. Nah, dia bercerita kepada Wong tentang kebutuhannya, tapi tidak pernah bercerita kalau dia menggelapkan uang jemaah masjid untuk berkurban. Nah, dia hanya mengatakan kalau dia punya kebutuhan lain. Namun pada saat itu, Wong mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tapi menurut Rais Sigit, Wong ini harusnya punya uang segitu karena dia merupakan orang Singapura yang berkecukupan. Saat Wong ini mengaku tidak punya uang, ternyata Rais tidak percaya dan kemudian merasa marah kepada Wong. Setelah itu, dia dengan perasaan yang kecewa pergi meninggalkan Wong. Rais di saat itu benar-benar kalut nih sobat. Dia mencari jalan keluar lain. Ini gimana caranya supaya tetap bisa dapat pinjaman atau tetap bisa dapat uang agar dia bisa mengganti uang dari jemaah masjid. Rais memutar otak lagi. Dia kepikiran satu hal, di mana di saat itu dia kepikiran untuk merampas harta dari seseorang, dan seseorang yang dia tuju atau dia targetkan adalah Wong karena dia tahu Wong ini punya duit. Niat jahat dari Rais ini benar-benar sudah menggerogoti seluruh isi otaknya sampai-sampai dia mencoba untuk merencanakan eksekusi terhadap Wong ini. Singkat cerita, keesokan harinya, Rais mengajak Wong untuk bertemu lagi. Pada saat itu, Rais ini menjemput Wong di kawasan Nagoya Newton menuju ke kawasan Harbor Bay, Batu Ampar. Di saat itu Wong yang merasa kayak ini kan teman lamanya ya, nggak ada salahnya lah mereka bakal hangout gitu. Walaupun kemarin udah sempat ketemu, tapi kali ini ketemu lagi. Dan di saat itu Wong pun menjemput Rais Sigit. Setelah dia menjemput Rais Sigit, kemudian mereka menggunakan mobil Wong itu untuk melakukan perjalanan entah kemana yang gak jelas. Dan sesuai dengan rencana awal, ketika di dalam mobil dan sedang melakukan perjalanan, nantinya Rais Sigit ini akan memberhentikan mobil itu di kawasan Harbor Bay Batam dan berencana ingin langsung menjerat leher Wong untuk dieksekusi. Nah, setelah melakukan perjalanan beberapa saat, tibalah mereka di tempat yang dituju. Dan di saat itu, Rais Sigit melihat kesempatan dan tanpa berlama-lama langsung menjerat leher Wong. Di saat itu Wong tidak bisa melawan, hanya melakukan perlawanan-perlawanan kecil sesuai dengan tenaganya. Perlawanan yang dilakukan Wong ternyata tidak berhasil membuat dirinya terbebas nih sobat dari jeratan Rais. Dan Rais semakin menjadi-jadi, tangannya semakin keras menjerat leher Wong hingga akhirnya Wong tersenggal dan tidak bisa bernafas hingga tewas. Di saat itu Rais kembali ngecek kondisi Wong. Wong sudah tidak bergerak, sudah kaku, dan di saat itu dia mencoba memastikan lagi ini udah meninggal apa belum. Dan setelah dia mengetahui Wong ini sudah tidak bernyawa, kemudian barulah dia memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. Hanya satu hal yang dipikirkan oleh Rais di saat itu. Dia hanya ingin mencari cara agar bisa membuang jasadnya Wong. Karena hal inilah yang paling mungkin dan cepat bisa dilakukan oleh Rais, yang mana dia dalam kondisi sedang panik di saat itu. Karena posisinya Rais juga sendiri, dia harus menggotong jasad Wong untuk bisa dibuang. Jadi dia nggak mau ribet, ya udah jasad Wong itu dibuang begitu aja. Jadi nggak pakai strategi-strategi untuk menyembunyikan jasad tersebut. Di saat itu Rais ini membuang jasad Wong di daerah jembatan 3 Barelang. Sebelum membuang jasad tersebut, dia sempat memastikan keadaan harus aman, sepi, dan tidak ada yang melihat. Kemudian setelah itu, dia langsung turun dari mobilnya dengan membopong jenazah Wong yang kemudian dia lemparkan begitu saja jasad tersebut di semak-semak. Lalu setelah itu, Rais yang sudah merasa aman kemudian membawa kabur mobil milik Wong dan melarikan diri. Menurut beberapa sumber, Rais ini berupaya untuk menjual harta milik Wong. Ya, salah satunya adalah mobil, dan kemudian dia nantinya berencana akan kembali ke Tanjung Pinang. Lalu di sisi lain, anaknya Wong yang berada di Singapura itu berusaha untuk mencoba menghubungi Wong, menelpon ayahnya ini, tetapi tidak ada jawaban alias tidak berhasil. Anaknya pun akhirnya merasa khawatir dengan keberadaan bapaknya. Sudah lama bapaknya ini tidak bisa dihubungi, dan sang anak akhirnya mau tidak mau langsung berangkat ke Batam untuk menjenguk sang ayah. Dia ingin memastikan keadaan ayahnya baik-baik aja, karena ya udah lama gak ada kabar. Anaknya juga sadar kalau usia ayahnya ini sudah sangat tua, 74 tahun, yang akhirnya membuat sang anak takut dan
nanti ayahnya kenapa-napa. Dan akhirnya dia melakukan perjalanan ke Batam. Sesampai di Batam, benar aja, ternyata anaknya ini tidak bisa menemukan ayahnya di kediaman mereka. Dia merasa bingung di saat itu, dan akhirnya dia membuat sebuah poster orang hilang. Hal ini dia lakukan setelah dia bertanya ke sekelilingnya, dia bertanya ke orang-orang, ke kerabat-kerabatnya di mana keberadaan ayahnya. Namun tidak ada satupun yang tahu ayahnya itu ada di mana. Setelah membuat poster dan akhirnya menyebarkan poster tersebut di sekitar daerah Nagoya dan juga Penuin, barulah anaknya ini berusaha untuk mencari cara lain. Nah, di dalam brosur poster tersebut, nama sang anak tidak dituliskan, kecuali ada sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi tulisan di dalam poster tersebut kurang lebih kayak gini: bagi yang menjumpai harap menghubungi anak dan keluarganya. Nah, kurang lebih tulisannya kayak gitu. Dan anaknya ini ketika dikonfirmasi oleh batamnow.com pada Jumat 22 September tahun 2023 lewat nomor HP yang tertulis di brosur, hanya menjawab dengan bahasa Inggris yang kalimatnya gue artikan ya, kalimatnya kayak gini: saya berada di kantor polisi Batam sekarang. Lalu ketika dimintai keterangan tentang nama lengkapnya, tolong nama lengkapnya kak, dan dia menjawab, saya tidak ingin mengungkapkan nama lengkap saya, maaf katanya. Nah, lalu pada tanggal 22 September tahun 2023, batamnow.com juga telah mengkonfirmasi konsulat Singapura di Batam tentang informasi kehilangan orang, yaitu Wong Kai Keong. Di sini dikatakan, kami aware dengan kasus ini Pak, and we are in contact with the family. Thanks Pak, kata sumber dari konsulat. Ketika dikonfirmasi ke Polda Kepri dan Polresta Barelang pada Jumat tanggal 22 September 2023, dikatakan sang anak memang sudah melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian Batam. Namun kemudian pihak kepolisian Batam sudah melakukan pencarian atas laporan tersebut. Nah, setelah dilakukan pencarian, ternyata beberapa bukti menuju kepada Rais Sigit yang merupakan orang terakhir yang berhubungan dengan Wong. Lalu tanpa berpikir panjang, polisi pun melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Rais Sigit, dan ternyata setelah diselidiki, Rais Sigit ini sedang ditahan atau sudah dipenjara di Polresta Tanjung Pinang, dan dia dipenjara dalam kasus yang berbeda. Ternyata double trouble. Rais ini setelah melakukan eksekusi terhadap Wong, dia pun memilih untuk pulang kampung. Ternyata sampai di kampung, dia harus menghadapi hukuman atas kasus penggelapan uang. Nah, makanya dia dipenjara, ditahan. Padahal dia sudah berusaha nih, udah mengeksekusi orang, udah nyuri barang-barang orang agar bisa mengganti uang yang dia tilep tadi atau yang dia gelapkan tadi. Tapi ternyata laporan polisi sudah naik dan dia harus mempertanggungjawabkan aksinya tersebut di hadapan hukum. Lalu barulah setelah itu Polresta Barelang berkoordinasi dengan Polres Tanjung Pinang. Alhasil Rais Sigit ini mengakui kalau dialah yang sudah mengeksekusi Wong. Dan pada saat itu pihak kepolisian yang masih belum mengetahui keberadaan Wong menanyakan di mana dia membuang jasad Wong. Rais yang di saat itu sudah putus asa, tidak punya pilihan lagi. Dia harus menghadapi 2 hukuman pidana, penipuan atau penggelapan uang dan juga eksekusi yang menyebabkan kematian. Lalu tak lama kemudian Rais pun memberitahu di mana dia membuang jasad Wong. Kala itu dia mengatakan dia membuang jasadnya di dekat jembatan. Atas pengakuannya tersebut, pada tanggal 26 September tahun 2023, pihak kepolisian pun mulai kembali melakukan pencarian. Pencarian itu dilakukan melalui video call antara tim Satreskrim Polresta Barelang yang sudah lebih dulu berangkat ke Tanjung Pinang dengan tim yang tinggal di Batam untuk melakukan pencarian. Jadi sambil diarahkan oleh si Rais ini gitu sobat. Lalu pada saat itu, bener aja, ternyata tim kepolisian berhasil menemukan jasad yang dicari. Jasad Wong ketika ditemukan hanya tinggal tulang belulang saja yang dibalut dengan baju putih serta celana pendek. Langsung setelah itu dilakukan evakuasi dan otopsi, dan jasad itu bisa dipastikan adalah jasad Wong. Lalu setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan. Ternyata eksekusi yang dilakukan oleh Rais terhadap Wong ini sudah terjadi sekitar 1 bulan sebelumnya. Jadi wajar aja ketika ditemukan jasadnya sudah tinggal tulang belulang yang dibalut dengan pakaian yang terakhir kali digunakan oleh Wong. Lalu singkat cerita, setelah jenazah sudah bisa dievakuasi, kemudian berbagai tahapan pemeriksaan dilakukan, barulah jenazah tersebut diserahkan kepada pihak keluarga untuk bisa dikebumikan. Dan akhirnya atas kasus yang dilakukan oleh Rais Sigit, sang imam masjid ini, dia dikenakan pidana atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP, Junto 365 ayat 3 KUHP tentang eksekusi dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga penjara seumur hidup. Ya, tapi nggak cukup sampai di situ. Hukuman kasus penipuan atau penggelapan dananya juga tetap harus dia jalani.
Itu dia sobat, kisah yang terjadi dan melibatkan seorang imam masjid yang benar-benar tidak bisa ditiru gitu perbuatannya. Gimana nih menurut kalian? Apakah seseorang itu bisa kita nilai dari titelnya? Atau titel itu hanya sebuah sandangan sementara atau julukan sementara? Semua kebaikan dan kejahatan itu kembali kepada pribadi masing-masing.